Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwata iman rahimakumullah, kembali kita dalam kajian prinsip-prinsip ketauhidan dan dasar-dasar akidah. Kita memasuki episode kajian kita yang ke-16, yaitu bab asy-syafa'ah, bab tentang syafaat, yaitu tentang pembelaan, tentang pertolongan. Yang dimaksud di sini adalah pembelaan seseorang terhadap orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diberikan izin oleh Allah taala memberikan pembelaan terhadap orang lain di yaumil qiyamah, maka ini juga termasuk ke dalam bagian dari masalah akidah dan tauhid. Wa qauluhu ta'ala wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Yaitu firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 51. Dan hendaklah beri peringatan dengan hari kiamat orang-orang yang mereka takut akan dikumpulkan di hadapan Tuhan mereka di suatu hari yang tidak ada bagi mereka itu selain Allah pelindung, dan tidak ada pemberi pertolongan, pemberi syafaat. Semoga atau mudah-mudahan mereka dengan diberi peringatan itu menjadi bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan surah Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah oleh Muhammad bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah semuanya. Jadi hakikatnya syafaat itu hanya milik Allah. Tidak ada makhluk baik malaikat, nabi, apalagi manusia biasa yang memiliki syafaat. Tetapi mereka itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pembelaan, pertolongan, memberikan syafaat kepada orang lain. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yaitu surah Al-Baqarah 255. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Dia? Jadi tidak ada siapapun yang bisa memberi syafaat dengan sekehendak hatinya, semaunya, kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah taala di dalam surah An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda.
Dan betapa banyak para malaikat di langit yang tidak berguna pembelaan mereka, pertolongan mereka. Jadi para malaikat saja tidak akan berguna pembelaan pertolongan mereka. Illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah mengizinkan mereka. Dan Allah mengizinkan itu lima yasha'u wa yarda, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang mulia ini, meskipun para malaikat atau nabi-nabi pilihan diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, tetapi itu setelah Allah menetapkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat yang ke-23. Qulid'u alladhina za'amtum. Qulid'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Katakanlah oleh Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Maka serulah apa-apa saja yang kalian selama ini sembah selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka itu sebetulnya tidak memiliki satu butir debu pun, satu butir biji sawi pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka pun Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak memiliki di langit dan di bumi itu sedikit pun sekutu untuk bisa menyekutui Allah, menandingi Allah. Dan tidak pula mereka memiliki pembela. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu, dan tidak akan berguna pembelaan atau syafaat di sisi Allah illa liman adina lahu, kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Maka di sini menerangkan bahwa hakikatnya syafaat itu hanya milik Allah. Dan Allah mengizinkan kepada hamba tertentu dari malaikat dan dari para manusia, yaitu Rasul pilihan, untuk memberikan syafaat yang Allah izinkan kepada mereka. Yang kedua, bahwa syafaat hanya diberikan kepada orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Qala Abul Abbas, maka berkata Abul Abbas, yakni Ibnu Taimiyah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak segala keyakinan apa yang diyakini kaum musyrikin tentang adanya syafaat yang semau mereka. Karena mereka meyakini bahwa kalau malaikat atau dewa-dewa, patung-patung yang mereka sembah itu sebagai orang-orang saleh terdahulu, itu dengan semaunya bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumil qiyamah. Fanafa'an yakuna li ghairihi milkun au kistun minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan kepemilikan dan meniadakan kewenangan sedikit pun tentang syafaat yang diyakini, yang diklaim oleh orang-orang musyrikin di masa itu. Au yakuna aunan lillah, atau anggapan bahwa ia bisa menjadi sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa syafa'ah. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adinallahu rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dengan syafaat itu
kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Sebagaimana Allah firmankan, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Fahadihi syafa'atu allati yadunnuhal musyrikun hiyaman muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat-syafaat yang diyakini dipahami oleh kaum musyrikin itu semuanya akan ditiadakan oleh Allah. Artinya bahwa itu adalah hanya hayalan pikiran kaum musyrikin. Kama nafahal Qur'anu wa ahbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah ditiadakan oleh Al-Quran tentang syafaat-syafaat bagi orang-orang musyrikin itu. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu, bahwa Nabi akan datang pada hari kiamat, lalu beliau bersujud kepada Rabb-Nya, lalu memujinya. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Maka Nabi SAW tidak memulai dengan syafaat. Summa yuqalu lahu, kecuali setelah dikatakan kepada Rasulullah, irfa ra'saka wakul yusma. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu itu dan katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya kamu akan diberikan. Washfa tusyaffi', dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan dikabulkan. Wa qala lahu Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adun nas bi syafa'atika. Siapa wahai Rasulullah orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung, berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan murni, bersih, ikhlas dari kolbunya. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas. Maka itulah yang disebut dengan syafaat bagi ahlul ikhlas. Makna ahlul ikhlas di sini adalah ahlut tauhid, yaitu ikhlas dalam akidah. Karena ada dua makna ikhlas. Ikhlas dalam akidah itulah murni tauhid, tidak syirik. Dan ikhlas dalam niat itulah tidak riya. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas. Itulah syafaat yang dijanjikan kepada orang-orang yang ikhlas, yang bersih tauhidnya. Biidnillah, dengan izin Allah. Wala takun liman asyraka billah. Maka tidak mungkin akan diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas fayughfaru lahum biwasitati du'ain man adina lahu an yashfa'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada ahlu tauhid itu mengampuni dosa-dosa mereka melalui doa dari orang yang diizinkan memberi syafaat. Liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Untuk Allah muliakan orang tersebut dan untuk meraih kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah SAW disebut orang yang diizinkan memberikan syafaat sebagai kemuliaan dari Allah Ta'ala, karena beliau adalah orang yang meraih kedudukan maqam mahmuda yang telah dijanjikan Allah kepada beliau. Fasafa'atul lati nafahal Qur'anu makana fiha syirkun. Maka syafaat yang ditiadakan, ditolak, ditentang oleh Al-Quran
adalah syafaat dalam mana yang dipahami oleh kaum musyrik, yaitu syafaat kepada berhala-berhala, meminta pembelaan kepada sembahan-sembahan selain Allah. Walihada asbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadi'a. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menetapkan keberadaan syafaat dengan izinnya di tempat-tempat yang lain. Di satu ayat Allah mengatakan tidak ada syafaat. Kemudian di ayat yang lain Allah menetapkan ada syafaat dengan izinnya. Maka yang ditiadakan itu adalah maksudnya syafaat yang dipahami, diyakini oleh kaum musyrikin. Sedangkan yang Allah tetapkan adalah syafaat dengan izinnya kepada orang-orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi, yaitu ahlut tauhid. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Maka sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang sebenar-benarnya tidak akan diperoleh kecuali bagi ahli tauhid dan ikhlas, bagi orang yang mentauhidkan Allah dan bersih murni dalam tauhidnya. Semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memperoleh syafaat pada yaumil qiyamah dari Rasulullah SAW karena kemurnian dan kebersihan tauhid kita jauh daripada kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW ditanya, yaitu man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling beruntung, berbahagia dengan memperoleh syafaatmu pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengatakan dengan sebersih-bersihnya dari hatinya, semurni-murninya dari jiwanya, pengakuan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.